Salam jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali di ibadah online Gibeon. Dan saya mau menyapa bagi Anda semuanya yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami senang sekali Anda bisa bersama-sama dengan kami. Dan di sini kami mempunyai sebuah slogan, tempat ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semuanya disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Dan mari saya mengajak bagi kita semuanya untuk mempersiapkan diri kita dengan baik. Dimanapun kita berada, kita mau mengikuti jalannya ibadah dengan baik. Dan kita percaya bahwa pada waktu kita mendengar Injil, maka iman kita akan dikuatkan. Dan saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat Gibeon, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 5, ayatnya yang pertama dan kedua. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk bersukacita. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Dia Raja yang rela mati untuk menebus dosa kita. Amin saudara. Soar
bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa dunia sekarang berteduh. Come on. Akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Minggu ini kita memasuki minggu yang ke-33 dalam pembacaan Katekismus Reformasi. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya dan Anda semuanya akan membacakan jawabannya. Pertanyaan Katekismus pada minggu ini adalah, haruskah orang yang percaya Kristus mencari keselamatan dengan usahanya sendiri atau hal lainnya? Saudara, tidak. Karena semua yang diperlukan untuk keselamatan sudah ditemukan dalam Kristus. Mencari keselamatan melalui perbuatan-perbuatan baik berarti menolak bahwa Kristuslah satu-satunya penebus dan juru selamat. Kita baca Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, kita perlu memahami bahwa keselamatan kita itu didasarkan oleh karena kasih karunia semata. Jika kita mengandalkan perbuatan kita, maka Allah tidak dapat menemukan alasan mengapa Dia harus mengasihi kita. Karena kita adalah pendosa. Setiap hari kita berdosa. Allah hanya melihat kebenaran yang ada dalam Kristus dan menjadikan kebenaran Kristus itu sebagai kebenarannya Allah. Satu-satunya alasan kita diterima oleh Allah adalah kebenaran Kristus, bukan dari perbuatan kita. Semuanya itu karena kebenaran Kristus. Jika kita mencampurkan iman dengan perbuatan dan kita berkata, aku percaya kepada apa yang dilakukan Yesus untukku. Tetapi kita juga harus menambahkan ini dan itu agar kita selamat. Saudara, saya mau sampaikan, maka kita sebenarnya sedang berkata yang menyelamatkan kita bukanlah yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi yang kita tambahkan itu yang menyelamatkan kita. Kita yang menjadi juru selamat diri kita sendiri, bukan lagi Kristus. Contoh, saya adalah orang yang tidak bisa melukis atau mempunyai keahlian melukis. Bahkan saya tidak pernah melukis. Kemudian saya mau menambahkan sesuatu kepada lukisan yang diciptakan oleh Leonardo da Vinci. Lukisan itu sangat sempurna dan saya mau menambahkan itu. Maka apa yang saya tambahkan itu akan mengurangi kesempurnaannya. Demikian juga dengan karya Kristus. Saat Dia mati, Dia berkata sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Dia mematahkan kutuk. Dia mengalahkan maut sehingga kita dibebaskan. Dia menghapuskan dosa dan pelanggaran kita. Dan itu sempurna. Tak ada yang perlu ditambahkan dalam karya Kristus. Karyanya sudah sempurna. Jadi kita tidak bisa mencampurkan iman dengan perbuatan kita untuk memperoleh pembenaran atau keselamatan. Saudara, mari pada hari ini kita mau merenungkan ini semuanya. Bahwa keselamatan itu didasarkan oleh kebenaran daripada Yesus Kristus. Bukan tentang perbuatan kita. Mari kita merenungkan ini semuanya. Bapa, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali bahwa keselamatan kami itu didasarkan atas apa yang Kristus lakukan dalam hidup kami. Bukan tentang perbuatan kami.
Tidak ada satupun hal perbuatan kami yang bisa menambahi keselamatan kami. Semuanya itu karena kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you Lord. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan betapa besar kasih-Mu yang menebus setiap kami. Thank you Jesus. There is a hill I cherish, where stood the precious tree, the emblem of salvation, the gift of Calvary. How is it I should profit while He is crucified? Yet as His life was taken, so I was granted mine. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know His love. My heart is set on Christ, and I will count all else as lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted up the cost, and all my wealth is in the cross. Come on, angkat suaramu. I will not boast in riches. I have no pride in gold, but I will boast in Jesus, in His name, and in His name alone. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know His love. My heart is set on Christ, and I will count all else as lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted up the cost, and all my wealth is in the cross. All my wealth. And when I stand in glory, my crown's before the Lord. Come on, let this be my confession. My wealth is in the cross. Come on, church. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know His love. My
terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Kau yang membebaskan kami, Kau yang menggantikan kami Tuhan, sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal. Thank you Lord Jesus. Mari saudara kita mau nyanyikan pujian ini sama-sama. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku, Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Thank you Lord. Kristus menjadi manusia, Dialah kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran, ditolak oleh umat-Nya, dan pada salib Dia mati. Murka Allah ditanggungnya, setiap dosa dilimpahkan. Kematiannya buatku hidup. Kau yang mati Tuhan menebus kami. Yesus mati disalibkan, terangnya dikorbankan. Namun di hari yang mulia, bangkitlah Dia dari maut. Kemenangan telah miliknya, dosaku telah dikalahkan. Ku miliknya, Dia milikku, oleh darahnya ku hidup. Oh Jesus, Kau yang melayakkan kami Tuhan, Kau yang mengkuduskan kami. Haleluya. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau setiap pujian yang sudah boleh kami nyanyikan, kami diingatkan akan karya salib-Mu, karya penebusan-Mu yang menebus kami, yang menggantikan kami. Kau yang rela mati, sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ya sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, yang berkati setiap hati kami Tuhan.
Biarlah firman yang akan dibagikan sebentar lagi Tuhan, boleh menguatkan iman kami, boleh meneguhkan iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu secara online. Saudara bisa memberi dengan cara mentransfer ke rekening Gibeon yang tertera di layar Anda masing-masing. Atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Mari dengan segenap sukacita kita mau memberi dengan sepenuh hati. Dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang sangat-sangat luar biasa bagi kami. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan. Biar setiap persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini dan banyak jiwa-jiwa mengenal Injil. Mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami siap untuk memberi dengan segala sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hello church, thank you for joining our online service and this is Gibeon Weekly News. Setelah ibadah ini akan ada Zoom After Service Hangout. Anda dapat mengikutinya dengan meeting ID di bawah ini. Bagi Anda yang berdomisili di daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dan ingin mendaftarkan diri menjadi Jemaat Gibeon, Anda dapat melakukannya melalui Zoom After Service Hangout. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dalam acara Lomba Nyanyi Rame-Rame. Jangan lupa untuk mengikuti Zoom Hangout Gibeon Kids pada jam 1 siang karena pemenang akan diumumkan pada acara tersebut. Anda juga dapat melihat Instagram Gibeon Kids untuk informasi-informasi terupdate dari Gibeon Kids. Bagi Anda Jemaat Gibeon, pendaftaran kelas doktrin Anda Pasti Selamat sudah dibuka. Kelas APS akan dilakukan secara online dan dimulai pada tanggal 6 September 2020. Segera daftarkan diri Anda melalui link yang terdapat di description box. Jangan lewatkan informasi terupdate Gibeon Church yang dapat diikuti melalui Facebook, YouTube, dan Instagram. Khususnya setiap hari Selasa jam 11 di Instagram akan ada postingan fakta menarik mengenai kebenaran Injil dalam kitab Keluaran yang masih berhubungan dengan sermon series Exodus. Dan pastinya minggu depan akan dilanjutkan kembali sermon series Exodus. So don't miss it. Enjoy the sermon. Happy Sunday. Salam sejahtera jemaat semua di dalam Yesus Kristus. Welcome to ibadah online live streaming Gibeon Church. Bagi saudara yang baru pertama kali join with us and everyone that join online, welcome. Kami punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Tetapi puji Tuhan ada kabar baik di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam kelemahan kita. Tuhan yang sempurna berinisiatif, mempunyai kasih dan compassion kepada saudara dan saya yang tidak sempurna. Dia menyelamatkan saudara dengan kasih karunia-Nya sehingga Dia yang sempurna itu tinggal di dalam kita. Dan Dia menyelamatkan kita dan menyempurnakan kita senantiasa oleh kuasa Injil dan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan take a break dari khotbah berseri Exodus. Minggu lalu dan minggu ini kita akan mengambil special topik. Dan minggu ini kita akan berbicara mengenai kehidupan Paulus. Terutama waktu dia berkata bahwa apa yang dahulu aku anggap keuntungan, aku anggap rugi. Dan bahkan dia berkata apa yang dulu dia anggap sangat berharga itu dia anggap sampah. Demi sesuatu yang jauh lebih tinggi. Nah, kita akan membahasnya bersama-sama dan kita akan melihatnya dari lensa Injil. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, teman saya, yaitu Bapak Pendeta Hengki Setiawan dari Jakarta. Dan dia akan memberikan kepada saudara Injil Kristus. Dan saya berdoa supaya kita semua yang mendengarnya bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi menerima Injil yang merupakan kekuatan Allah itu untuk mentransformasi hati kita semua. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Pendeta Hengki Setiawan. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa menjumpai saudara melalui ibadah online. Saya berdoa dimanapun Anda berada,
Anda selalu diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dan bahkan dipelihara oleh kasih sayang Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang GBI Gibeon, yaitu Pastor Mike yang telah mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Dan salam hormat saya kepada Ibu Meti. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dari sebab kepada akibat. Teksnya saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat ini untuk saudara kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Selamat bagi saudara-saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Aku banyak orang berpikir bahwa hanya tindakan kejahatan saja yang dapat dianggap sampah dan membahayakan keselamatan dirinya dan orang-orang lain. Namun saya ingin katakan, dalam terang firman Tuhan, kita akan tahu bahwa segala kebaikan yang ada dalam agama sekalipun, itu juga bisa menjadi sampah serta membahayakan kehidupan keselamatan rohani seseorang dan bahkan orang lain. Pertanyaan saudaraku, apakah Tuhan anti dengan kebaikan? Tidak sama sekali. Karena kebaikan yang dimaksud oleh manusia berbeda dengan kebaikan yang dimaksud oleh Allah. Saudaraku, melalui kehidupan Paulus, kita akan belajar bahwa hanya jika Kristus yang menjadi penyebab dalam segala kebaikan, bukan hukum Taurat segala tafsirannya, maka kita tahu perbedaan secara tajam. Itu yang membuat Paulus akhirnya berani meninggalkan apa yang baik pada masa lalunya, dan dia melihat ke depan sebagai sesuatu yang menguntungkan ketika dia mengejar hadiah panggilan surgawi. Dalam khotbah saya ini ada 3 bagian yang saya akan jelaskan. Model khotbah saya itu seperti chiastic, ya. Jadi itu mempunyai arti bahwa bagian yang tengah ini saya akan sampaikan pada puncak khotbah saya sebagai sebuah khotbah yang sangat penting dan sangat luar biasa. Bagian sebelumnya, saya akan menyampaikan bagian pertama dan bagian yang ketiga di awalnya. Bagian pertama itu saya akan membahas mengenai akibat ke belakang. Karena Yesus, kita akan belajar bagaimana Paulus mengartikan kebaikan pada masa lalunya itu sebagai sebuah sampah dan sebagai sesuatu yang sangat merugikan. Kita akan belajar apa arti sampah. Kita akan belajar apa arti rugi dalam kalimat itu. Saudara, bagian kedua, kita akan melihat akibat ke depan. Karena Yesus Kristus, kita akan belajar bagaimana Paulus mengartikan secara berbeda tentang kebaikan yang dia kejar, yaitu hadiah panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Bagian ketiga adalah sebab utama. Nah, bagian ketiga ini adalah sesuatu yang sangat-sangat prinsipil di dalam iman Kristen. Ini berbicara tentang Injil, ini berbicara tentang solus Kristus. Apa dimaksud dengan 2 kata ini? Karena Yesus. Sehingga Paulus berbeda meninggalkan kebaikan yang di belakang dan mengejar
hadiah surgawi itu. Nanti saya akan jelaskan secara lebih rinci. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Paulus, maka kita dapat memahami apa yang C.S. Lewis katakan. Orang Kristen tidak berpikir bahwa Allah akan mengasihi kita karena kita baik. Tetapi Allah akan membuat kita baik karena Dia mengasihi kita. Sekarang kita lihat bersama-sama, saudaraku, adalah bagian pertama. Akibat ke belakang. Saudaraku, karena Yesus, apa yang terjadi dengan Paulus ketika dia melihat ke belakang? Apa yang dia simpulkan dengan kehidupan keagamaannya masa lalu? Kebaikan-kebaikan dilakukan pada masa lalu di dalam keagamaannya. Segala rutinitasnya, segala sesuatu dilakukan di dalam tafsiran-tafsiran hukum Taurat. Di dalam ayat 7 dikatakan, sekarang ku anggap rugi. Saudaraku, bukan saja satu yang dianggap rugi, tapi segala sesuatu yang dilakukan oleh Paulus di dalam tradisi orang Farisi, atau aturan-aturan yang begitu banyak yang berjumlah ribuan, itu akan dianggap rugi oleh Paulus ketika Paulus ada di dalam Yesus. Saudaraku, kata rugi, zemian, itu berasal dari kata zemia dalam bahasa Yunani. Kata ini saudaraku dipakai 4 kali di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama dicatat dalam Kisah Rasul pasal 27, ayat 10 dan ayat yang ke-21. Yang kedua, saudaraku, dicatat di dalam Filipi pasal 3, ayat 7 dan 8, di dalam teks yang kita baca tadi. Saudaraku, kalau di dalam bahasa Inggris, Filipi pasal 3, ayat 7 dan 8, itu seringkali diterjemahkan dengan loss. Tapi saudaraku, di dalam King James Version, saudaraku, Kisah Rasul pasal 27, itu diterjemahkan dengan damage. Damage, saudaraku, ya. Itu Kisah 27 ayat yang ke-10. Ini merupakan sebuah kerugian yang bukan kerugian yang biasa. Bukan kerugian kehilangan uang 100.000, 1 juta, dan sebagainya. Tapi sebuah kerugian yang dapat merusak sesuatu. Sebuah kerugian yang akan membahayakan keselamatan orang lain. So, aku di dalam konteks Kisah Rasul pasal 27, di mana kata damage, yaitu rugi atau zemian, dicatat di dalam teks Kisah Rasul 27, itu ada di dalam sebuah konteks perjalanan. Paulus bersama dengan seorang perwira dari Italia menuju Roma. Orang perwira itu bernama Julius. Paulus sebagai seorang tawanan itu dibawa menuju Roma. Ketika Paulus ada di dalam kapal, Paulus berkata kepada perwira ini bahwa perjalanan ini akan sangat lambat dan akan sangat merugikan dalam arti bahaya. Oleh karena ada begitu banyak barang-barang yang ada dalam kapal. Tapi sayang, di dalam ayat yang ke-11, perwira itu lebih percaya kepada nahkoda kapal bahwa kapal ini akan selamat sampai di Roma. Tapi terjadilah ombak, terjadilah badai yang besar yang menimpa kapal itu. Sampai ketika suasana sudah mulai tenang, maka perwira nahkoda itu sadar bahwa barang-barang yang ada dalam kapal ini harus dibuang. Dan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18, barang-barang yang ada di dalam kapal itu dibuang. Kalau tidak dibuang, itu akan menghasilkan sebuah kerugian, kerusakan yang luar biasa, yang akan membahayakan keselamatan dari orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Dalam arti inilah Paulus menyebut rugi sebagai sesuatu yang sangat membahayakan orang lain, membahayakan dirinya, membahayakan keselamatan. Jadi segala perbuatan baiknya di dalam keagamaan pada masa lalu itu sangat membahayakan. Bukan saja Paulus mengatakan itu sebagai sesuatu yang rugi, tapi kalau kita membaca ayat 9, Paulus berkata, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Karena Yesus, Paulus melihat segala perbuatan baiknya, segala kesalehannya, segala ketaatannya di dalam melakukan semua hukum Taurat, segala tafsirannya. Paulus menganggap itu sebagai sebuah sampah. Kata sampah yang dipakai di dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya, itu dipakai kata skubala, dari kata skubalon. Kata skubala ini oleh Strong's itu diterjemahkan sebagai sampah, ampas, atau bahkan kalau saya boleh katakan yang lebih keras lagi sebenarnya itu adalah semua kotoran binatang. Taylor menyebut ini sebagai hal yang menjijikan,
dan memuakan. Saya ingin beritahu pada saudara, kalau di dalam sebuah mangkok, di situ ada 9 telur yang saudara pecahkan dan 9 telur yang baik. Lalu Anda pecahkan, ada 1 telur yang busuk. Maka saudara akan melihat 9 yang baik itu akan menjadi sesuatu yang menjijikkan karena sesuatu yang busuk itu. Saudaraku, karena manusia telah jatuh dalam dosa dan hidupnya tercemar dengan dosa, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh Paulus di dalam kehidupan masa lalunya, itu sebagai sesuatu yang memuakan, sebagai sesuatu yang menjijikkan. Pertanyaannya, apa saja yang Paulus anggap itu merusak dan memuakan ketika dia berada di dalam Yesus? Yang pertama, Paulus merasa dirinya benar. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Artinya, pada masa lalu, dia pernah hidup dalam kebenarannya sendiri sebelum di dalam Yesus. Dia menganggap, bahwa kebenaran-kebenaran yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita baca di ayat yang ke-5, tentang pendirianku terhadap hukum Taurat, aku seorang Farisi. Kenapa luar biasa, Sebab teologinya orang Farisi adalah teologi yang sangat dihormati pada saat itu. Ya, orang-orang lebih sangat menghargai teologi daripada orang-orang Farisi daripada teologinya orang-orang Saduki. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, Paulus merasa diri benar. Saya ingin katakan saudara dengan tegas, di dalam Yesus, kita benar bukan oleh karena kita melakukan hukum Taurat. Kita benar oleh karena kebenaran Yesus Kristus. Saudaraku, saya ingin tegaskan kepada saudara, teologi apapun, khotbah apapun, pengajaran apapun yang begitu bagus, jika tidak dikaitkan dengan Kristus sebagai pusat dari pengajaran, pusat dari khotbah, pusat dari doktrin, itu semata hanya moralisme yang tidak ada gunanya, yang akan menjebak kita menjadi orang yang merasa diri benar dan bahkan lebih suci daripada orang lain. Saudara, seorang yang bernama Charles Spurgeon pernah berkata kepada seorang pengkhotbah, kamu tidak mengkhotbahkan Kristus. Pulang deh, sampai nanti kamu bisa mengkhotbahkan tentang Kristus. Charles Spurgeon mengatakan, beritakanlah tentang Yesus selalu dan di mana saja. Beritakanlah dia bahwa dia adalah kepenuhan dari Injil. Beritakanlah tentang pribadinya, tentang pekerjaannya, tentang jabatannya, tentang pelayanannya sebagai sesuatu yang besar di dalam tema khotbah seorang yang mengkhotbahkan firman Tuhan di dalam gereja. Saya berdoa, saudaraku, kita bisa sungguh-sungguh fokus kepada hal ini. Dan saya bersyukur bahwa gereja GBI Gibeon adalah gereja yang solus Kristus, segala sesuatu karena Kristus. Yang kedua, saudaraku, adalah apa yang membuat Paulus merasa muak melihat masa lalunya ketika dia ada di dalam Yesus. Ayat 5 berkata, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Jadi, saudaraku, di sini ditekankan ada 3 identitas sosialnya Paulus. Dia bangsa Israel, suku Benyamin, dan orang Ibrani asli. Ini hendak menekankan suatu keberhargaan yang sangat luar biasa di dalam diri Paulus. Bahwa Paulus bukan sekedar sebagai orang Israel, tapi dikatakan dari suku Benyamin. Suku Benyamin ini berasal dari anak dari Yakub, adalah anak yang terkecil, anak yang paling disayang oleh ayahnya yaitu Yakub, dan anak yang sangat disayang juga oleh Yusuf. Di dalam sejarah suku Ibrani ini, suku Ibrani ini pernah ada seorang raja Israel, itu raja pertama yang bernama Saul. Tetapi ada yang lebih penting, bahwa dari suku Ibrani ini, dari suku Benyamin ini, saudara, muncul seorang yang namanya Mordekai, yang menyelamatkan bangsa Israel dari sebuah genosida yang dilakukan oleh orang jahat ketika ada di Babel. Dan itu dicatat di dalam kitab Esther. Jadi, Paulus merasa dirinya berharga oleh karena dia orang Benyamin, suku Benyamin.
Tetapi saudaraku, Paulus tidak sampai di situ. Dia juga berkata bahwa saya adalah orang Ibrani asli. Ibrani asli ini begitu ditekankan, saudaraku, oleh karena seorang yang dikatakan Ibrani asli, saudaraku, adalah seseorang yang memiliki ayah dan ibu masih asli dari Ibrani. Masih asli dari suku dari bangsa Israel. Bukan ayah dari Yahudi dan kemudian ibu dari Yunani, bukan ayah dari Yahudi kemudian ibu dari bangsa-bangsa lain atau berasal dari kawin campuran. Asli, saudaraku. Orang-orang yang ada di Samaria itu adalah orang-orang Yahudi campuran yang dianggap rendah. Kelas 2, saudaraku. Itu dianggap sama seperti perempuan pelacur. Itu dianggap sama seperti, kedudukan sama seperti pemungut cukai dan sebagainya. Sebagai sesuatu yang sangat rendah sekali. Paulus merasa dirinya berharga oleh karena kesukuannya. Oleh karena dia sebagai Ibrani asli. Yang bisa berbahasa Ibrani secara halus. Dan juga bisa menulis dalam bahasa Ibrani dengan begitu rapi. Orang-orang Israel pada saat itu, saudaraku, sudah banyak yang luntur. Bisa menulis dalam bahasa Ibrani atau bisa berbicara dalam bahasa Ibrani yang halus. Mereka lebih banyak menguasai bahasa Yunani dan menulis itu di dalam bahasa Yunani. Jadi saudara, dikatakan ketika Paulus Ibrani asli, dia sangat fasih dan bisa menguasai bahasa Ibrani. Bukan saja tutur kata, tetapi juga tulisannya. Saudaraku, Paulus merasa diri berharga. Tapi di dalam Yesus, dia melihat bahwa keberhargaan yang sesungguhnya bukan oleh karena kesukuan. Bukan oleh karena dia sebagai seorang Ibrani yang asli. Bukan karena dia adalah seorang Farisi. Tapi dia berharga oleh karena Yesus. Dia berharga di dalam Yesus. Dia menjadi anak-anak Allah. Saya berdoa, saudara, untuk setiap kita semua di tempat ini. Mari bersama-sama kita membangun keberhargaan diri di dalam Yesus. Bukan di dalam yang lain. Saudaraku, apa yang membuat Paulus muak? Dalam hal apa dia muak? Dalam hal apa dia melihat itu sebagai sebuah sampah? Yaitu merasa diri hebat. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-6, Paulus berkata tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi begini, saudaraku. Paulus merasa dengan dia melakukan bukan saja taat di dalam 10 hukum Taurat, tapi segala aturan yang sangat detail. Paulus mengatakan, aku tidak bercacat. Paulus merasa itu adalah merupakan sebuah hidup yang begitu hebat, yang bisa mempengaruhi perubahan orang lain. Saudara, kita harus ingat, bahwa di dalam Yesus, orang lain bisa berubah. Bukan oleh karena kita mentaati seluruh aturan agama. Kita harus ingat bahwa orang lain bisa berubah karena pekerjaan Yesus Kristus. Karena pekerjaan Roh Kudus. Sekarang kita akan masuk pada bagian kedua. Kita melompat, saudaraku. Melompat ayatnya, kita akan bahas pada ayat yang ke-14. Akibat ke depan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, di dalam Yesus, Paulus sekarang menjadi seseorang yang berlari-lari, kata firman Tuhan. Berlari-lari di sini bukan berarti santai-santai, saudaraku, tapi dia berlari dengan cepat. Seperti dia mengejar orang-orang Kristen pada itu, dia berlari dengan cepat, dia menuju ke Damsyik dengan cepat, saudara. Dia berusaha untuk menangkap dengan sungguh-sungguh. Dia bukan santai-santai, saudaraku. Dia berlari-lari, dia punya bergairah untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu memperoleh hadiah, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kata hadiah dalam bahasa asli itu dipakai kata brabeion. Saudaraku, kata brabeion ini, saudaraku, itu mempunyai dua arti, yaitu sebuah penghargaan dari seorang atasan kepada bawahan, dari seorang pemimpin kepada bawahan dengan suatu kenaikan pangkat. Ya, suatu kenaikan pangkat, saudaraku. Tetapi, saudaraku, brabeion ini juga bisa berarti sebuah bentuk keberhargaan yang diberikan oleh seorang raja, seorang pemimpin, seorang kaisar kepada seseorang yang berlomba di dalam pertandingan. Kalau ada orang yang menang, saudaraku, yang mencapai garis akhir lebih dahulu,
Maka saudaraku, seorang raja akan menyematkan sebuah mahkota yang terbuat dari daun, saudaraku. Itu sebagai sebuah mahkota kehormatan yang diberikan kepada orang yang berhasil, saudara. Saudaraku, Paulus berlari-lari kepada tujuan ini. Ketika dia menganggap masa lalunya sebagai sesuatu yang memuakan. Sekarang Paulus tidak berdiam diri. Paulus tidak santai, saudaraku. Paulus tidak melakukan apa-apa. Yang penting saya tidak mengganggu orang lain tidak mengganggu saya. Yang penting saya baik-baik saja. Oh tidak, saudaraku. Paulus mengejar panggilan surgawi itu. Paulus mengejar hadiah itu. Saudara, saya cepat saja. Ada 5 hadiah yang dikejar oleh Paulus, yang juga harus dikejar oleh kita sebagai sebuah hadiah, yaitu panggilan surgawi. Ini merupakan sebuah kehormatan buat kita semua, saudara. Surat 1 Korintus pasal 9, ayat 24 sampai 27. Kita mesti mengejar mahkota abadi. Itu diperoleh dengan kita menjadi teladan rohani atau menjadi saksi Kristus. Di dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, saku Paulus sedemikian rupa melatih dirinya, mendisiplin dirinya sedemikian rupa di dalam kebenaran, supaya ketika dia bersaksi, dia tidak ditolak. Injil tidak ditolak oleh orang lain. Saudara, apakah hidup kita sudah menjadi jembatan Injil? Injil tidak pernah salah, saudara. Kenapa orang melihat Injil itu menjadi sesuatu yang kabur, menjadi sesuatu yang tidak memiliki daya tarik, saudara? Karena kehidupan kita, teladan rohani kita yang menghalangi orang untuk melihat Injil. Itulah sebabnya kita mesti mendisiplin diri kita di dalam kebenaran, dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mampu untuk bisa menjadi teladan rohani. Yang kedua, saudara, adalah 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan ayat 4. Apa yang kita mesti kejar? Yaitu mahkota kemuliaan. Ini diperoleh dengan menjadi gembala. Mungkin Anda berkata, Pak Hengki, mungkin yang kedua ini saya tidak akan bisa. Karena ini hanya untuk gembala sidang. Karena ini hanya untuk orang yang disebut pendeta. Hanya disebut sebagai orang rohaniawan. Atau orang-orang yang lulusan sekolah teologi. Oh tidak, saudaraku. Ya, surat Petrus tidak mengatakan yang menjadi gembala sidang. Tidak ada, saudaraku. Ya, pendeta sebagai gembala, tidak ada. Gembala itu merupakan sebuah istilah yang sangat umum pada saat itu. Anda bisa menerima mahkota ini dengan Anda menjadi gembala. Misalnya, Anda menjadi gembala di dalam kelompok kecil. Atau Anda one-on-one dengan seseorang. Anda mendengarkannya, Anda mendoakannya, Anda membimbingnya, Anda setia menolong orang ini untuk bisa mengenal Kristus, mengajak dia untuk bisa melayani, mengajar bagaimana melayani Kristus dengan baik. Ini adalah mahkota kemuliaan yang saudara mesti kejar. Yang ketiga, saudara, adalah mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Itu tercatat dalam surat 1 Tesalonika pasal 2, ayat 8-9 dan ayat 12. Di sini Paulus merasa bersukacita. Dia bermegah hati karena dia bisa melihat orang-orang yang menjadi jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang hasil dari penginjilan. Hasil dari pemberitaan Injil yang Paulus lakukan, yang Paulus katakan kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Mahkota yang keempat, saudaraku, adalah mahkota kehidupan. Itu dicatat di dalam Wahyu pasal 2, ayat yang ke-10. Dan Yakobus pasal 1, ayat yang ke-12. Mahkota kehidupan itu diperoleh karena Anda setia kepada Yesus. Walaupun Anda mengalami penderitaan, walaupun Anda mengalami kesulitan karena nama Yesus, saudara dan saya tidak meninggalkan Yesus sama sekali. Engkau tetap setia kepada Yesus. Apapun persoalannya, apapun tantangannya, kau tetap setia pada Yesus. Ini adalah mahkota kehidupan. Yang kelima, saudaraku, adalah mahkota kebenaran. Itu tercatat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Diperoleh karena kita merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, saya ingin tanya, apakah hari ini saudara merindukan bahwa kekasih saudara, yaitu Yesus, datang besok hari? Seolah-olah mau datang besok hari. Saya ingin tanya kepada saudara, apa yang saudara akan lakukan kalau misalnya malaikat memberitahukan kepada saudara, besok Yesus akan datang jam 5 sore. Saya pikir saudara akan tiba-tiba berubah
menjadi orang yang bisa mempersembahkan uang cukup besar kepada gereja, tiba-tiba ke gereja dan bisa sepanjang 1 hari dalam gereja itu. Saya pikir saudaraku, dalam kondisi seperti itu kita semua sudah terlambat, saudara. Saudaraku, saya bersyukur Alkitab tidak memberitahukan kapan Yesus datang kedua kali. Saudaraku, itu mempunyai arti bahwa setiap hari kita harus selalu merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, 5 mahkota ini, jika diperoleh, ini bukan untuk sok-sokan nanti ketika kita bertemu dengan Yesus. Kalau Anda membaca di dalam Wahyu, pasal 4, ayat 10 sampai ayat 11, nanti ketika kita berjumpa dengan Yesus, semua orang yang memiliki mahkota itu, orang-orang yang dewasa secara rohani, dia akan meletakkan mahkota itu di bawah kaki Yesus, menghormati Yesus, merajai Yesus, mengagungkan dan menyembah Yesus. Bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Saudaraku, ini adalah bagian yang kedua. Akibat Paulus ada di dalam Yesus. Sekarang kita akan melihat, saudaraku, sebab utama. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting, bagian yang sangat mahal sekali di dalam terang firman Tuhan yang sangat mulia. Sebagai sang penyebab, Yesus sebagai sang penyebab, dia ton Kriston. So, kalau kita membaca di dalam teks Filipi pasal 3, ayat 7 sampai 14, sebenarnya ada 4 kali disebutkan karena Yesus. Yang pertama di ayat 7, kemudian ayat 8, karena Kristus Yesus. Kemudian di ayat yang ke-9, karena Kristus. Kemudian ayat 12, karena Kristus Yesus. Saudara, satu kali saya mengunjungi seorang jemaat yang dimana suaminya itu nggak percaya kepada Yesus, saudara. Istrinya minta kepada saya untuk tolong dong supaya suami saya bisa pergi ke gereja, supaya suami saya bisa dibaptis, supaya suami saya bisa melayani Tuhan bersama dengan saya. Saya rindu sekali. Saya berdoa, kemudian saya datang ke dalam ke rumah orang tersebut. Namanya Ko Ajit, saudara. Ketika saya datang, Anda tahu apa yang pertama kali muncul dari perkataannya? Dia bilang begini, jangan bawa saya ke gereja. Jangan paksa saya untuk saya menjadi orang Kristen. Jangan paksa saya untuk saya memberikan persembahan. Jangan paksa saya supaya saya menjadi seperti istri saya. Ketika saya mendengarkan hal itu, saya bilang begini, saya tidak paksa Bapak datang ke gereja. Saya datang ke sini. Saya mau membawa Yesus kepada Bapak. Saudara, saya ceritakan tentang Yesus. Setelah itu saya pulang. Berapa minggu lagi saya datang lagi, perkataan yang sama muncul. Jangan bawa saya kepada Tuhan. Lalu saya bilang begini, memang saya tidak membawa Anda kepada Tuhan, tapi saya lagi sedang membawa Tuhan kepada Anda. Kehadiran saya di tempat ini adalah kehadiran yang mewakili Tuhan buat Anda. Saudaraku, tahu apa yang terjadi, saudara? Dia akhirnya pergi ke gereja. Dia akhirnya bahkan dibaptis. Dan bahkan sekarang dia begitu giat dan begitu radikal melayani Tuhan, lebih hebat dari istrinya. Dan istri begitu bergembira sekali, saudara. Pertanyaannya, apa yang membuat dia berubah? Bukan oleh karena saya pendeta, saudaraku. Bukan oleh karena kebaikan-kebaikan orang lain. Sangat sederhana. Saya membawa Yesus kepada orang ini. Saya membawa Tuhan kepada orang ini. Saya menceritakan apa yang Yesus lakukan kepada orang yang berdosa. Saya menceritakan apa yang menjadi pengorbanan Yesus buat kita semua. Saya hanya menceritakan itu saja, saudaraku. Selebihnya, Tuhan yang bekerja. Dan bersyukur, saudaraku, karena Yesus, orang ini berubah. Saudaraku, Yesus menjadi sang penyebab utama perubahan hidup yang harus kita kejar, saudara. Kita akan bahas ada 3 hal yang sangat penting yang Paulus katakan, saudaraku, karena kepercayaan kepada Kristus. Kalau kita membaca di ayat ke-9, dikatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat.
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Aku gembala sidang Anda pernah mengajarkan tentang apa arti atau apa yang menjadi anatomi daripada iman. Ya, aku di dalam ayat 9 dikatakan kepercayaan, pisteos. Ya, pisteos itu dari kata pisteo, pistis itu faith, atau itu iman. Aku anatomi iman itu ada 3 ya. Yang pertama adalah notitia, saya tahu. Kemudian assensus, saya menyetujui. Fiducia, saya meyakini sepenuhnya. Anda jangan menjadi orang Kristen yang hanya notitia, yang saudara hanya tahu tentang Yesus. Jangan berhenti sampai di situ, saudara. Kalau Anda hanya tahu, saya ingin beritahu saudara, setan pun juga tahu tentang Yesus. Dia tahu, saudara. Kalau saudara tahu dan setan tahu, apa beda saudara dengan setan? Saudaraku, iman jangan berhenti sampai di notitia. Itu sebabnya kita mesti masuk pada assensus. Saudara setuju bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Pada titik ini ada sebuah perbedaan. Iblis juga setuju, tapi dia gemetar. Dia ketakutan akan hal ini. Dia merasa kebakaran jenggot akan hal ini. Tapi iman kita jangan berhenti sampai pada assensus, saudaraku, tapi sampai pada fiducia. Artinya apa, saudaraku? Notitia, assensus tentang Yesus itu akan mempengaruhi perilaku saudara. Itu akan mempengaruhi perkataan saudara. Itu akan mempengaruhi cara saudara bekerja, cara saudara berbuat baik. Itu dipengaruhi oleh notisia saudara tentang Yesus, oleh assensus saudara tentang Yesus. Dan kalau sampai pada titik ini saudara, Anda akan menjadi orang Kristen yang disebut sebagai saksi Kristus yang dapat memuliakan nama Tuhan di surga. Saudara, dari mana Paulus bisa memiliki iman seperti ini, saudaraku? Kita membaca di dalam ayat selanjutnya, karena mengenal Kristus. Kita baca di dalam ayatnya yang ke Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kata mengenal Dia itu dalam bahasa aslinya itu ada di dalam kata kerja second aorist aktif infinitif. Kalau itu sebagai second aorist itu mempunyai arti sebuah pengenalan berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, bersentuhan dengan fakta itu. Jadi suatu pengetahuan atau suatu pengenalan yang bukan didapat di dalam sebuah ruang kelas, dari ruang pembelajaran, tapi ini dari sebuah pengalaman yang nyata, yang real. Mengenal Dia. Saudara, kata mengenal, genonai itu ginosko, itu juga mempunyai arti hubungan intim. Hubungan yang dekat, yang melekat. Mengenal Dia itu artinya Paulus melekat dengan kuasa kebangkitan Yesus yang nyata itu, yang sangat real itu. Melekat dengan kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya. Kuasa di situ dalam bahasa asli dipakai kata dunamos. Kata dunamos berbeda dengan kata exousia yang juga diterjemahkan sebagai kuasa dalam bahasa Indonesia. Kata exousia, kuasa itu mempunyai arti engkau berkuasa oleh karena engkau punya posisi. Ketika seorang memiliki posisi jabatan tertentu, ia punya kuasa untuk memerintah siapapun yang ada di bawahnya. Tetapi kata dunamos yang tercatat dalam ayat pasal yang ke-10, Filipi pasal yang ke-3, itu berbicara tentang kuasa oleh karena penyertaan dari Yesus. Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan orang mati itu bukan sebagai suatu teori. Paulus sebagai seorang Farisi sangat menekankan di dalam teologinya adanya kebangkitan orang mati. Tapi sayangnya itu hanya sebuah teori. Nggak ada fakta, saudara. Nggak ada sesuatu yang bisa dialami oleh Paulus tentang kebangkitan itu. Tapi di dalam Yesus
Yesus yang sudah bangkit itu menjawab segala sesuatu yang ada di dalam teologi orang Farisi bahwa ada kebangkitan. Yesus bangkit dan Paulus menempel dengan kuasa kebangkitan Yesus. Karena kuasa kebangkitan Yesus inilah yang membuat dia menjadi pribadi yang baik, lebih baik menurut standar Allah. Dan kuasa kebangkitan inilah yang membuat dia menjadi berkat buat banyak orang. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, saudaraku, tadi kalau yang kedua adalah mengenal dia. Pertanyaannya, kenapa Paulus bisa mengenal Yesus? Bisa mengalami Yesus? Apakah karena Paulus baik? Apakah karena Paulus hebat di dalam melakukan seluruh hukum Taurat? Oh, tidak sama sekali, saudaraku. Paulus bisa mengenal dia oleh karena bagian yang ketiga ini. Karena dia ditangkap oleh Kristus. Saya akan bacakan di dalam ayat 12 pasal yang ketiga Filipi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, di situ diceritakan bagaimana Paulus sebelum percaya pada Yesus, dia adalah seseorang yang pergi ke Damsyik dengan tujuan mengejar orang-orang Kristen untuk ditangkap, diadili, dan kemudian dihukum. Tapi saat di dalam perjalanan itu, Paulus akhirnya ditangkap oleh Yesus. Tapi bukan untuk diadili dan dihukum oleh Yesus. Tapi Paulus mengalami kasih karunia, mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 3 ayat 17 berkata, aku datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkannya. Saudara, Paulus ditangkap oleh Yesus. Jadi begini, saudara. Kebaikan yang terjadi dalam kehidupan Paulus sekarang ini merupakan sebuah kebaikan yang bukan berdasarkan dari aturan-aturan agama, tapi sebuah kebaikan yang muncul dari kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Yang karena dia mengenal Yesus, yang oleh karena Paulus ditangkap oleh Yesus. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang sangat penting di dalam penghujung khotbah saya. Hari ini ketika engkau melayani karena apa sih, saudara? Hari ketika engkau ke gereja, engkau ke gereja karena apa? Hari ini ketika engkau memberikan persembahan karena apa? Hari ini kalau engkau sebagai pemain musik, sebagai WL, kau lakukan itu karena apa? Saya berdoa, saudaraku, Anda lakukan itu karena saudara mengalami Yesus. Karena saudara memiliki kepercayaan di dalam Yesus. Karena saudara ditangkap oleh Yesus. Ini penting sekali, saudara. Pertanyaan kedua, saudaraku. Apakah hari ini Anda merasa sudah jenuh? Anda terjebak dalam sebuah rutinitas yang sangat mekanik di dalam pelayanan, di dalam gereja, saudara. Saudaraku, hari ini kalau Anda sudah mulai jenuh, Anda sudah mulai capek, dan Anda sudah mulai lelah, saya ingin beritahu saudara, kembalilah kepada kuasa Kristus. Kembalilah kepada Yesus yang akan membuat Anda bergairah melayani Tuhan kembali. Saudara, saya sebagai pendeta, saya jujur, saudaraku, berapa kali saya bisa mengalami burnout di dalam pelayanan. Saya bisa kecewa, saya bisa lelah. Saya seperti badan saya ingin rontok dan sebagainya, saudara. Tapi saat itu, biasanya saya ambil waktu sejenak. Saya pergi ke kamar, saudara. Saya membuka Alkitab. Saya matikan lampu, saudara. Saya pasang sebuah lilin. Saya membaca Alkitab, ya, saudara. Ini bukan sebagai sebuah kebiasaan, tapi ini sebagai sesuatu yang muncul, yaitu ketika saya saat SMP, mungkin sekitar kelas 3 SMP, waktu saya ada di camp, sebuah camp, saya ditangkap oleh Yesus. Saya sebelumnya adalah seorang yang sangat rajin ke gereja, saya adalah seorang pelayan Tuhan, tapi jujur, saya melayani Tuhan bukan oleh karena Yesus. Ya, saya melayani Tuhan oleh karena mama saya melayani, orang tua saya melayani, popo saya melayani, ya saya melayani. Bukan karena Yesus, saudara. Tapi di dalam camp itu, saya ditangkap oleh kasih sayang Yesus. Setelah saya
dipanggil atau ada panggilan altar calling, saudaraku ya. Siapa yang mau melayani Tuhan, siapa yang ingin mengalami Yesus, silakan pakai berdiri, angkat tangan, maju ke depan. Oh, saya lari ke depan, saudaraku. Saya lari ke depan dan saya bilang, Yesus, tangkaplah aku. Yesus, aku ingin bersama denganmu. Aku ingin melayani karena Engkau. Bukan karena mamiku, bukan karena orang tuaku, bukan karena nenekku, bukan oleh karena tradisi keluargaku, tapi karena Yesus. Saudaraku, setelah saya selesai dari calling altar itu, saudaraku, ketika acara sudah selesai, saya masuk ke kamar, saudaraku. Saat itu, saudaraku, saya menangis. Saya matikan lampu, saudaraku, saya nyalakan sebuah lilin, saya baca Alkitab. Saya waktu itu membaca Alkitab, saudaraku, dalam suasana batin yang sangat berbeda. Saya melihat betapa indahnya, betapa luar biasanya firman Tuhan. Saya diberkati dengan firman Tuhan, saudara. Saudaraku, ketika saya mulai lelah, ketika saya mulai capek hari-hari ini, atau beberapa waktu yang lalu, saya kadang-kadang suka kembali ke kamar itu. Saya mengingat pertama kali saya ditangkap oleh Tuhan. Sebuah peristiwa sekali dan itu punya pengaruh dalam hidup saya seterusnya. Kembalilah kepada peristiwa itu. Saudara, saya ingin pesan kepada semua orang tua di tempat ini, khususnya para suami. Karena khotbah saya ini bukan saja untuk kita secara umum, peran saudara secara umum dalam gereja, tapi penting juga di dalam keluarga. Ada seorang yang bernama Elder Richards G. Scott, dia seorang penatua. Dia berkata seperti ini, satu dari berkat terbesar yang dapat kita persembahkan kepada dunia adalah kuasa dari keluarga yang berpusatkan kepada Kristus, di mana Injil diajarkan, covenant dipegang, dan mengasihi secara berlimpah. Saudaraku, saya berdoa, apa yang dialami oleh Paulus, apa yang dialami oleh karena saudara ada di dalam Yesus, itu akan membuat saudara mengerti apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Allah mengasihi Anda bukan karena Anda baik, tapi oleh karena Allah mengasihi Anda, Dia akan membuat Anda menjadi baik. Saya berdoa, saudaraku, Anda mengalami kebaikan yang datang dari Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh sungguh tertanam dalam hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, sehingga itu menjadi berkat buat siapapun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati GB Gibeon, Engkau berkati Gembala Sidang, Pastor Mike, Engkau berkati semua kepemimpinan seluruh pengurus, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Wow, terima kasih Bapak Pendeta Hengki Setiawan untuk firman-Nya yang luar biasa dan Injil Kristus yang mengubah kita semua. Bersyukurlah bahwa saudara dan saya ditangkap oleh Kristus, sehingga kita bisa hidup bukan untuk kesia-siaan dunia, tetapi untuk kemuliaan Allah. Mari sama-sama kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk Injil-Mu yang sudah kami dengar. Kami berdoa itu bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi itu benar-benar mentransformasikan hati kami semua dari dalam keluar, sehingga kami benar-benar menghidupi Injil dan kami hidup untuk kemuliaan-Mu. Soli Deo Gloria. Jemaat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera senantiasa. Tuhan memberkati engkau dengan kisah iman dan pengharapan, sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan, anugerah Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan saja. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus selalu melingkupimu, menguatkanmu, menyertaimu, dan memberkatimu, dan mendewasakanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. I will see you soon. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami berdoa iman kita semuanya dikuatkan dan kita semua bisa menghidupi Injil yang sudah kita dengar pada hari ini. Apapun musim hidup kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Dan mungkin bagi Anda yang pertama kali
bergabung dengan kami pada hari ini dan Anda ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang kami, atau Anda tertarik untuk digembalakan bersama-sama dengan kami, Anda bisa bergabung dengan kami di Zoom after service setelah ibadah online pada hari ini. Mulai pukul 8 pagi, setengah 11 siang, setengah 5 sore. Dan akhirnya saya mengucapkan sampai jumpa pada ibadah online selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.